Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya bereaksi. Kemunculan tuan wilayah barusan membuat semua orang berhenti berpikir. Setiap orang harus beristirahat di Istana Guanghan selama 2 hari. Bagi mereka yang terluka, saya akan berlatih ramuan secepatnya. Sekte Jiwa Iblis juga akan membentuk kembali tubuh para biksu yang jiwanya masih tersisa secepat mungkin. Chen Ping berkata kepada semua orang. Terima kasih semuanya. Kepala istana-istana Guanghan memberi hormat kepada semuanya. Meskipun orang-orang ini datang demi Chen Ping, mereka memang terluka atau bahkan dikorbankan untuk melindungi istana Guanghan. Tuan istana, sama-sama. Hanya khawatir tentang mengatur urusan semua orang. Saya ingin pulih sesegera mungkin. Pertempuran ini telah memakan terlalu banyak kerusakan. Chen Ping mengikuti Mu Qing dalam pertempuran, hampir menghabiskan seluruh energi auranya. Dia harus pulih secepat mungkin, dan kemudian menemukan cara untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi dalam bulan ini. Jika Anda tidak dapat berkembang, andalkan saja kekuatan Anda saat ini. Saya khawatir Anda tidak akan seberuntung itu jika bersaing dengan Mu Qing. Pada saat itu, binatang kecil yang menelan mungkin tidak bisa keluar, dan Tuan Domain mungkin juga muncul. Silakan tinggalkan tempat ini sendirian. Aku akan menjaga orang-orang ini dengan baik. Kepala istana-istana Guanghan mengangguk. Chen Ping pergi ke halaman belakang istana Guanghan, lalu duduk bersila di dalam ruangan, memulihkan berbagai kekuatan di tubuhnya. Terutama 3 jenis api pamungkas di dalam tubuh. Saat ini, api pamungkas di tubuh Chen Ping jauh lebih lemah. Saat Chen Ping pulih, dia terus memupuk ketiga jenis api pamungkas itu. Pada saat yang sama, markas Dimensi Ling Alliance berada ribuan mil jauhnya. Pemimpin aliansi Zuo Tianzeng duduk di kursi dengan ekspresi muram. Pemimpin aliansi, Chen Ping menyebabkan masalah di wilayah selatan. Dia sebenarnya memimpin ribuan biksu untuk bertarung dengan keluargamu. Seluruh gunung iblis surgawi hampir hancur, dan kekosongan di wilayah selatan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Akhirnya, kami memancing penguasa wilayah selatan keluar, dan kemudian perang menjadi tenang. Penatua Chu mengikuti Zuo Tianzeng untuk melapor. Apa, penguasa wilayah selatan sedang keluar? Alis Zuo Tianzeng berkerut, sudah ratusan tahun. Saya pikir mereka dan Jing terbang ke surga, tetapi saya tidak menyangka mereka masih berada di surga dan dunia manusia. Zuo Tianzeng merasakan tekanan di dalam hatinya. Dia mendirikan aliansi penyegel iblis dan kemudian menyebarkan kekuatannya ke seluruh surga dan dunia manusia, bukan untuk membunuh iblis, tetapi untuk menjadi penguasa surga. Yang dia inginkan adalah menguasai seluruh langit dan dunia manusia, bukan wilayah tertentu. Sekarang setelah penguasa wilayah-wilayah selatan telah keluar, gagasan Zuo Tianzeng untuk mendominasi seluruh langit dan dunia manusia mungkin tidak akan terwujud. Beritahu pasukan di seluruh wilayah bahwa Chen Ping akan dibunuh tanpa ampun. Selama dia meninggalkan wilayah selatan, dia tidak akan diizinkan untuk bertahan hidup. Zuo Tianzeng berkata dengan gigi terkatup. Sebagai perbandingan, berbagai kelompok etnis di wilayah selatan relatif harmonis, dan kekuatan aliansi penyegel iblis membantai para penggarap iblis di selatan. Sekarang kita hanya bisa menunggu Chen Ping meninggalkan wilayah selatan dan mencekiknya. Saya mengerti. Ada juga keluargamu di wilayah selatan. Untuk melihat apakah kami dapat bekerja sama, Anda dapat pergi dan berbicara langsung. Sekarang Chen Ping mampu mengumpulkan ribuan biksu di wilayah selatan, kita tidak boleh meremehkan keduanya. Zuo Tianzeng melanjutkan, oke, Penatua Chu mengangguk lagi, dan kemudian berkata, pemimpin, baru-baru ini kami mengirim sekelompok pembudidaya iblis, tetapi mereka gagal membunuh Chen Ping. Beberapa dari mereka dibujuk oleh Chen Ping. Apakah kami akan mengirim pembudidaya iblis lagi di masa depan? Tidak ada lagi faksi.
Orang-orang ini semuanya bermuka dua, tidak tulus tunduk, dan tidak mau bekerja keras. Zhuo Tianzeng melambaikan tangannya dan berkata, istana tanpa jiwa yang dikirim tidak hanya gagal membunuh Chen Ping, tetapi sekarang mereka telah menjadi pembantu Chen Ping. Saya akan segera memberitahu semua pasukan di wilayah tersebut, dan kemudian pergi ke keluargamu di wilayah selatan untuk membahas kerjasama. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Zhuo Tianzeng menghela nafas panjang dan perlahan menghilang. Ternyata orang yang duduk di sini bukanlah Zhuo Tianzeng. Istana Guanghan. 2 hari berlalu, tubuh Chen Ping hampir pulih. Dibandingkan dengan 2 hari yang lalu, ketiga jenis kebakaran ini secara signifikan lebih kuat. Hanya 3 jenis api yang bagus, tetapi jika bisa menyatu, itu sempurna. Chen Ping memandangi 3 jenis api di depannya, menghela nafas. Kekuatan setiap jenis api tidak kecil, tetapi tidak ada cara untuk mengintegrasikan. Meskipun 3 jenis api ada di tubuh Chen Ping, yang ada di asal sistem api. Tapi tidak ada cara untuk mengintegrasikan 3 jenis api. Jika Anda mengikuti kekuatan 3 klan yang diintegrasikan Chen Ping, itu sempurna. Chen Ping bertanya kepada Iblis Ciun. Lagi pula, orang ini adalah kepala sihir besar. Bagaimana saya tahu? Anda harus bertanya kepada Li Dimenjun, atau Fire Spirit Star, mereka harus tahu. Ciun Mojun berkata, mereka semua ada di surga, di mana saya bisa bertanya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa bertanya apa-apa, Chen Ping hanya bangkit dan berjalan keluar. Tuan Chen, apakah kamu sudah pulih? Binglu sedang menunggu di luar pintu. Yah, tidak apa-apa. Semua jenis rumput peri, Master of the Palace siap terlebih dahulu, tunggu saja Pak Chen pulih. Kata Binglu. Chen Ping mengangguk, dan kemudian mulai memperbaiki eliksir. Setelah waktu yang lama, Chen Ping membuat ribuan eliksir dan membagikannya. Di Guan's Palace Hall, semua orang duduk bersama. Bagaimanapun, semua anggota dikirim. Hati, maka kampung halamanku akan hancur. Tuan Chen, jika tidak ada yang lain, kami akan kembali, meskipun tidak ada orang di rumah. Luo Shouhai berkata pada Chen Ping. Ya, sudah beberapa hari tidak ada siapa-siapa, jadi jangan khawatirkan aku lagi. Pemimpin keluarga Seng juga mengikutinya. Aku akan mengantarmu kembali. Ji-Yun punya pesawat, jadi bisa melaju lebih cepat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah kepala istana Guanghan dan berkata, Tuan Istana, keluargamu seharusnya tidak berani melakukan apapun terhadap istana Guanghan dalam waktu singkat. Kita harus memanfaatkan periode ini untuk mengembangkan istana Guanghan sebanyak mungkin. Dengan tambang Jishi, istana Guanghan hanya membutuhkan waktu untuk berkembang pesat. Apakah kamu tidak akan tinggal beberapa hari lagi? Air mata. Dia semakin menyukai Chen Ping. Jika bukan karena memikul tanggung jawab berat istana Guanghan, penguasa istana Guanghan pasti sudah lama menyerahkan dirinya kepada Chen Ping. Dia ingin menjadi wanita Chen Ping. Saya sudah lama berada di wilayah selatan, saya ingin kembali dan melihat-lihat. Dan bukan berarti aku tidak akan kembali. Aku akan kembali sebulan lagi untuk memberi pelajaran pada Mu King itu. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu hati-hati di jalan. Penguasa istana Guanghan melepaskan tangan Chen Ping. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah Tuan Istana tahu di mana ada teknik untuk memadukan api pamungkas. Chen Ping ingat bahwa ketiga jenis api pamungkasnya tidak dapat digabungkan, jadi dia bertanya. Penggabungan dengan api. Kepala istana Guanghan tertegun, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kami mempraktikkan semua teknik berbasis es, jadi saya tidak tahu di mana ada teknik untuk memadukan api. Tapi Anda bisa bertanya pada sekte yang mempraktikkan keterampilan berbasis api. Mereka mungkin tahu. Hanya saja di seluruh wilayah selatan, tampaknya hanya keluargamu yang mempraktikkan keterampilan berbasis api. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sedikit mengernyit.
Dia tidak bisa pergi ke rumahmu dan bertanya, dan tidak mungkin memberitahunya. Tuan Chen, Sekte Api Ungu di wilayah tengah juga mempraktikkan keterampilan berbasis api, dan di seluruh surga dan dunia manusia, keterampilan berbasis api dari Sekte Xian mereka harus menjadi yang terkuat. Selanjutnya, Sekte Api Ungu terletak di pusat surga dan dunia manusia. Cuacanya sangat panas sepanjang tahun dan dikelilingi oleh gurun. Lebih cocok untuk berlatih teknik berbasis api. Mereka mungkin mengetahui teknik penggabungan ke dalam api. Hantu Gunung Setan Lao mengikuti Chen Ping dan berkata, "Gerbang Api Ungu." Chen Ping belum pernah mendengar tentang sekte ini, dan sebagai pengikut sekte Xian, dia tidak mengenalnya. Jika dia dengan gegabah bertanya kepada seseorang tentang latihan ini, apakah mereka akan memberitahunya? "Tuan Chen, kita bisa pergi ke rumah Ji dan bertanya pada pamanku. Mungkin pamanku punya hubungan dengan sekte Xian." Ji Yun melihat rasa malu Chen Ping dan berkata. Ketika Chen Ping mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia sebenarnya telah melupakan keluarga Ji. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Chen Ping tidur dengan saudara perempuannya. "Kemanapun kamu pergi ke rumah Ji, tanyakan saja padaku. Aku kenal seorang tetua dari sekte Xian." Saat ini, Bai Qian berkata, "Bagaimana kamu mengenalnya?" Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan Chen, putri rubah ini terkenal bahkan di wilayah tengah. Tidak ada seorang pun di seluruh wilayah tengah yang tahu tentang Hu Huangcheng," kata Raja Kera dari samping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menatap Bai Qian dengan heran, "Apakah kamu berada di wilayah tengah?" "Tentu saja, kalau tidak, menurutmu kita semua berada di wilayah selatan." Wilayah selatan saja tidak dapat menampung 5 dari 3 penguasa dan 4 raja kita. Bai Qian berkata sambil tersenyum. Chen Ping benar. Meskipun wilayah selatan sangat besar, jika 5 dari 3 penguasa dan 4 raja orc berada di wilayah selatan, pasti akan menimbulkan perselisihan. Di wilayah utara, hanya ada 2 kekuatan klan monster, Yihe dan Raja Nali, dan mereka masih bertarung secara diam-diam. "Oke, ayo pergi tanpa basa-basi lagi." Chen Ping mengangguk dan berkata. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa istana Guanghan, Chen Ping dan yang lainnya pergi dengan pesawat. Membuka. Kemudian di sepanjang jalan, pesawat tersebut mengirim semua orang kembali. Sepanjang perjalanan menuju lembah roh darah, Luo Shouhai, Iblis San Guilao, Song Tianhai dan lainnya turun dari pesawat. Hanya ada 4 orang yang tersisa di pesawat itu, Chen Ping, Huo Feng, Bai Qian dan Ji Yun. Melihat hamparan Gunung Tianmo yang tak berujung, Chen Ping juga dipenuhi dengan emosi. Chen Ping memperoleh banyak hal dari perjalanan ke Gunung Tianmo ini. Kekuatannya tidak hanya ditingkatkan ke alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi dia juga telah memperoleh binatang penelan langit kecil, serta sisa jiwa dari iblis besar Tuan Awan Merah. Ada juga esensi api tertinggi, Wu Jiling, yang telah menyadari asal mula waktu dan belajar mengendalikan api. Saya juga belajar tentang Blood Demon, Wind Demon, dan Yin Demon. Pesawat itu melaju semakin jauh, dan tak lama kemudian Gunung Tianmo tenggelam dalam awan putih. "Hah, sepertinya kalian berdua belum tidur bersama. Apakah kamu yang belum tidur bersama dan paling merindukanmu?" Huo Feng memandang Chen Ping seperti itu dan melangkah maju dan berkata dengan bercanda. "Sepertinya aku merindukan gadis Jiahui itu. Aku tidak melihat Seng Jiahui menangis terseduh-seduh ketika dia pergi." Bai Qian juga bergema dari samping. Chen Ping melirik Bai Qian dan Huo Feng, tersenyum ringan dan berkata, "Apa? Apakah kalian berdua cemburu?" "Bah, siapa yang cemburu? Kamu punya banyak wanita. Kalau kamu cemburu, kamu pasti mati kesakitan." Bai Qian memutar matanya. Chen Ping menarik Bai Qian dan Huo Feng dan masuk ke ruangan di dalam pesawat. Di dalam kamar, suara perkelahian segera terdengar. Ji Yun sudah terbiasa mengemudikan pesawat. Lagi pula,
Pesawat itu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam untuk mencapai kota Huhuang. Mustahil bagi Chen Ping untuk tetap acuh tak acuh terhadap dua wanita cantik untuk waktu yang lama. Baru setelah pesawat itu tiba di kota Huhuang, Chen Ping mengikuti Bai Qian dan Huo Feng keluar ruangan. Yang bisa saya katakan hanyalah Chen Ping terlalu kuat.